Bab 28. Bukti. Sebaiknya kita jangan bertengkar di luar. Lebih baik di kamar saja. Aku takut ada pelayan yang mendengar. Setelah itu, Larissa berjalan terlebih dahulu menaiki anak tangga dan menuju kamar mereka. Sementara Sandy membuang nafas kasar. Ia berusaha menenangkan diri. Langsung aja ke kamar. Gumam Sandy pelan dengan bibir yang tersenyum tipis. Pria itu mengikuti istrinya untuk masuk ke dalam kamar. Sandy ikut masuk dan mengunci pintu kamar tersebut yang membuat Larissa seketika menoleh ke arahnya. Kok dikunci? Tanya wanita itu dengan dahi mengerut. Biarin. Balas Sandy singkat. Oh, ya udah. Aku mau istirahat dulu. Larissa naik ke atas kasur dan langsung merebahkan tubuhnya. Gak mau lanjut nih? Tanya Sandy secara tiba-tiba. Lanjut apa? Lagi-lagi Larissa mengerutkan keningnya. Ya lanjut apa aja? Gak jelas banget. Kamu tuh orangnya gak bisa serius. Jadi percuma. Mending aku tidur. Larissa menarik selimut dan menutupkan pada sebagian tubuhnya. Oh, ya udah. Aku emang gak bisa serius. Sandy duduk di atas lantai dengan wajah melas. Kok duduk di situ? Tanya Larissa yang sudah hampir memejamkan mata, tetapi tak jeti karena melihat Sandy yang duduk di atas lantai. Biarin. Balasnya singkat. Ngapain duduk di lantai? Kasur masih kosong nih. Larissa menunjuk ke arah kasur di sampingnya. Aku gak mau ganggu kamu. Wajah Sandy semakin terlihat melas. Sika, kenapa kayak anak kecil gak dikasih jajan gini sih? Larissa kembali bangkit dari tidurnya. Ia merasa tak tega saat melihat wajah melas suaminya. Wanita itu turun dari ranjang dan mendekat ke arah suaminya. Pindah gak? Sergahnya sambil berdiri di hadapan Sandy. Pria itu mengangkat wajah dan menatap ke arah istrinya yang sedang bersedekap dada. Kenapa kamu gak tidur aja? Sandy memasang wajah serius. Mana mungkin aku bisa tidur kalau kamu masih duduk di sini? Aku ini bukan orang jahat ya. Aku orangnya gak tegaan. Larissa menatap intens ke arah suaminya. Jadi cuma karena kasihan. Sandy mengangkat alisnya sebelah. Udah akhir. Jangan banyak tanya. Ayo bangun. Larissa mengulurkan tangannya ke hadapan Sandy. Pria itu menerima uluran tangan sang istri dan segera bangkit. Sekarang tidur sana. Titah wanita itu lagi sambil melepaskan tangannya dari Sandy. Namun, Sandy malah menahan tangan Larissa yang membuat wanita itu tak jeti menjauh. Aku minta maaf ya. Aku tahu pasti kamu sangat kaget saat mendapat paket itu. Tapi, aku cuma minta supaya kamu jangan percaya. Besok aku buktikan kalau itu semua gak benar. Tutur Sandy yang kali ini terdengar serius. Oke, aku tunggu buktinya. Larissa kembali menarik tangannya dari genggaman Sandy. Buru-buru banget. Udah ngantuk ya? Pria itu menatap dalam-dalam wajah cantik istrinya. Iya, aku lagi banyak kerjaan. Jadi lumayan capek. Setelah mendengar itu, Sandy melepaskan tangan Larissa dan membiarkan istrinya untuk kembali naik ke atas ranjang. Aku tidur duluan. Larissa merebahkan tubuhnya. Iya, selamat tidur. Balas Sandy dengan mata yang terus memperhatikan sang istri. Ia yakin Larissa sebenarnya masih kesal padanya, tetapi kali ini wanita itu lebih bisa mengontrol diri. Dan Sandy juga yakin kalau Larissa memejamkan mata bukan karena ngantuk, tapi wanita itu sedang berusaha untuk menenangkan diri. Sandy mengusap wajahnya secara kasar, ia tak ingin mengganggu wanita itu. Sandy ikut naik ke atas kasur dan merebahkan tubuh di samping Larissa. Pria itu menyingkap selimut ketika akan menutupkan pada sebagian tubuhnya. Namun, ia malah salah fokus pada tubuh Larissa. Gaun tidur yang dikenakan wanita itu tersingkap ke atas, sehingga membuat paha emlus,
serta bagian belakang wanita itu terekspos sempurna di mata Sandy. Karena saat ini, Larissa sedang memunggunginya. Bahkan, kain segitiga yang dikenakan wanita itu juga terlihat jelas. Sandy menelan salivanya sendiri. Ia masih ingat jelas bagaimana cara wanita itu bermain dengan lincah di atas tubuhnya. Tahan. Malam ini gak dapat jatah. Sandy mengelus dadanya sendiri. Pria itu terus memperhatikan bagian belakang istrinya. Ingin rasanya ia memeluk tubuh Larissa dari belakang. Namun karena wanita itu masih marah padanya, Sandy Jetty merasa tak berani. Akhirnya ia lebih memilih diam dan memejamkan mata. Sandy membayangkan kembali adegan yang kemarin mereka lakukan sebagai pengantar tidur. Keesokan harinya, hubungan Sandy dan Larissa masih belum membaik. Sepertinya Larissa juga termasuk orang yang keras. Jika masih belum ada bukti, wanita itu tidak akan melupakan begitu saja. Sebagaimana pagi ini, Sandy hampir saja kesiangan karena Larissa tidak membangunkannya, sementara wanita itu sudah dandan rapi dan siap untuk berangkat ke kantor. Jam berapa sekarang? Aku kesiangan, ucap Sandy yang membuat Larissa seketika menoleh ke arahnya. Baru jam 6:30. Masih pagi, jawab Larissa singkat. Oh, kirain udah jam 8. Kamu udah siap-siap? Sandy menatap ke arah istrinya. Iya, hari ini aku ada meeting pagi. Larissa memakai jam tangan mewah dengan wajah datar. Ya udah, kamu berangkat duluan aja, biar aku minta dijemput sama si Kanan. Biar setelah pulang dari kampus bisa langsung ke restoran bareng. Oke. Balas Larissa singkat. Wanita itu memakai tas selempang miliknya dan akan segera keluar dari kamar. Sebentar, ucap Sandy yang membuat Larissa seketika menoleh. Kenapa? Tanyanya dengan dahi mengerut. Aku pikir tadi aku berada di alam lain. Setelah aku kerjapkan mata beberapa kali, ternyata ini memang nyata. Aku hampir tak percaya karena aku terbangun dan langsung melihat bidadari. Tutur Sandy sambil menunjuk ke arah Larissa. Wanita itu masih terdiam. Ia pikir Sandy akan mengatakan sesuatu. Pria itu memang tidak mudah ditebak. Pagi-pagi sudah menggombal. Larissa memasang wajah kesal, tetapi bibir wanita itu tak dapat menahan senyuman. Ya udah, aku cuma mau bilang itu doang. Semangat ya kerjanya. Sandy tersenyum mereka ke arah sang istri. Kamu juga cepat bangun. Nanti kesiangan. Balas Larissa yang membuat Sandy merasa sedikit lega. Karena wanita itu masih perhatian padanya. Iya, ini juga udah bangun. Sama si Aceng juga udah ikutan bangun. Sandy segera turun dari ranjang. Aceng? Larissa mengerutkan keningnya. Iya, dia lagi sedih gara-gara gak ketemu si Mimin. Tutur Sandy yang terdengar ambigu. Tetapi, Larissa dapat memahami ucapan pria itu setelah ia melihat ada sesuatu yang menyembul pada bagian celana suaminya. Bilangin, si Mimin mau libur 1 bulan. Setelah mengatakan itu, Larissa langsung keluar dari kamar. Mampus. Piuk. Sandy kembali menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur dengan wajah putus asa. Pagi ini Sandy meminta agar Kanan datang menjemputnya. Karena hari ini ia ingin menumpang kepada sahabatnya saja. Larissa juga terlihat tak terlalu peduli padanya. Wanita itu pergi ke kantor cukup pagi tanpa menunggu suaminya terlebih dahulu. Jujur saja Sandy merasa berbeda. Ia tak ingin masalah ini terlalu berlarut-larut. Karena ia tak suka melihat Larissa bersikap dingin seperti itu padanya. Ini rumah istri loh. Tanya Kanan ketika ia bertemu dengan Sandy di depan rumah mewah tersebut. Iya, ayo berangkat. Sandy langsung naik ke atas motor sahabatnya. Gue kira ini istana negara. Balas Kanan yang masih menatap kagum ke arah rumah tersebut. Sejak kapan istana negara pindah ke sini? Ngabrut banget loh. Timpal Sandy. Lo gak ada niatan buat ngajak gue ngerampok di rumah gitu? Celetuk Kanan sambil terkekeh. Bangke!
Sandy langsung menoyor kepala sahabatnya yang tertutup helm. Hal tersebut membuat Cannon seketika memecahkan tawanya. Kedua mahasiswa itu langsung meluncur menuju kampus. Sandy memilih untuk menyelesaikan masalahnya dengan Larissa setelah jam kampus usai. Karena jika ia bertindak pagi-pagi seperti ini, Sandy takut semuanya malah akan semakin kacau. Karena dirinya juga ada beberapa tugas kuliah, serta Larissa yang mungkin saja sedang sibuk dengan pekerjaannya. Sandy juga meminta bantuan Gary dan Cannon. Ia melihat Helia masuk kampus, tetapi wanita itu seolah menghindarinya. Sandy membiarkan saja dan berpura-pura seolah tidak terjadi masalah. Padahal, hatinya susah geram ingin menghampiri wanita itu dan memarahinya. Namun, Sandy tetap menahan diri karena ini bukanlah momen yang tepat. Ia takut Helia malah kabur terlebih dahulu jika melihat dirinya marah-marah di kampus. Sesuai rencana, setelah jam kampus selesai, Sandy, Cannon, dan Gary langsung menghampiri Helia. Ketiga pria itu mengepung Helia di dalam kelas setelah semua orang keluar dari sana. Cannon, tutup pintunya. Titah Sandy yang langsung dituruti oleh sahabatnya. Kak, kalian mau ngapain? Tanya Helia sedikit tergagap. Lo nanya kita mau ngapain? Kita mau mood L4S. Loh. Balas Gary dengan mata yang menatap tajam ke arah gadis itu. So serem lo. Minggir. Gue mau pulang. Helia akan berjalan ke arah pintu. Namun, Sandy segera menahan tangannya dan mencengkram lengan gadis itu dengan erat. Sandy. Wajah Helia mendadak terlihat gugup, terlebih lagi ketika ia melihat sorot mata tajam Sandy. Ngapain lo ngirim tespek kepada Larissa? Sergah Sandy secara langsung yang membuat wajah Helia semakin terlihat tegang. Aku... Lo hamil sama siapa? Hah? Sandy semakin menatap tajam. Bahkan Helia sampai menundukkan wajah. Cepat jawab. Lo pikir gue bodoh? Gue gak akan tinggal diam karena lo udah memfitnah gue. Asal lo tahu, jangankan Ming 4M, Lilo, nyentuh lo aja gue gak berani. Sandy mengatakan itu dengan gigi mengerak. Aku mau pulang. Helia akan melepaskan cengkraman Sandy pada tangannya. Lo beneran hamil atau cuma pura-pura doang buat memfitnah gue? Sergah Sandy lagi. Helia terdiam dengan wajah memerah. Matanya perlahan mulai mengeluarkan buliran bening. Sandy. Tanpa diduga, wanita itu malah memeluk tubuhnya dengan erat. Helia, lepasin. Gue gak akan simpati sama lo, karena lo udah memfitnah gue. Oke, gue gak peduli terhadap apa yang sebenarnya terjadi sama lo. Mau lo beneran hamil atau enggak, itu bukan urusan gue. Karena gue sama sekali gak menabur benih di sawah lo. Sawah petak. Timpal Gary sambil menahan tawa. Sementara Helia masih terdiam, wanita itu malah menangis. Sekarang, gue cuma minta lo buat jelasin sama Larissa kalau itu semua hanya fitnah. Sekarang, lo ikut kita. Gary, bawa dia jangan sampai lepas. Titah Sandy sambil berjalan terlebih dahulu ke arah pintu. Lo ikut gue? Kalau enggak, gue sembel, halo buat Idul Adha. Gary menarik tangan Helia agar mengikutinya. Mereka berjalan bersama menuju parkiran. Sandy naik motor dengan Cannon, sementara Helia dipaksa ikut bersama dengan Gary. Mereka langsung meluncur ke sebuah tempat. Sebelumnya Sandy sudah meminta Larissa untuk datang ke restoran yang kemarin. Ia meminta wanita itu datang agar Helia menjelaskan semuanya. Sandy sempat melihat mobil Helia ada di parkiran restoran tersebut. Sepertinya wanita itu sudah datang. Ayo masuk. Ajak Sandy seraya berjalan terlebih dahulu. Gary menarik paksa tangan Helia untuk masuk ke dalam restoran. Mereka langsung menuju sebuah meja yang telah ditempati oleh seorang wanita. Maaf nunggu lama. Ucap Sandy yang membuat Larissa langsung menoleh. Kamu bawa dia? Larissa menunjuk ke arah Helia. Iya, aku mau kita menyelesaikan permasalahan ini sekarang. Helia, ayo duduk.
Titah Sandy yang membuat Gary sedikit mendorong tubuh wanita itu ke arah kursi. Helia duduk di hadapan Larissa dan Sandy dengan wajah menunduk. Helia, cepat jelaskan semuanya kalau paket yang kemarin itu hanya fitnah. Titah Sandy dengan geram. Ia sudah hilang respek kepada mantan kekasihnya itu. Karena apa yang dilakukan Helia benar-benar keterlaluan. Saya tidak punya banyak waktu. Cepat jelaskan semuanya. Kalau kamu tidak mau menjelaskan sekarang, tidak masalah. Biar saya urus kasus ini dengan pengacara saya. Jika memang kamu benar sedang mengandung anak Sandy, saya akan meninggalkannya dan membiarkan dia bertanggung jawab. Tapi... Larissa menjeda ucapannya sejenak. Wanita itu menarik nafas perlahan. Ia berkata seperti tadi dengan dada yang terasa sesak. Hanya saja, saat ini Larissa sedang berpura-pura kuat agar tidak terlihat lemah. Jika kamu berbohong, maka kamu siap-siap saja akan bersangkutan dengan hukum atas kasus ini. Sambung Larissa yang membuat kedua mata Helia seketika terbuka lebar. Ya jangan! Cegah Helia dengan cepat. Pilihan ada di tanganmu. Larissa berkata dengan santai, padahal hatinya benar-benar sedang merasa geram. Bahkan ingin rasanya ia menjambak rambut wanita di hadapannya. Oke. Aku ngaku, kalau itu semua cuma fitnah. Aku gak hamil anak Sandy. Ucap Helia dengan berat hati. Semuanya udah jelaskan kalau aku cuma difitnah. Sandy membuang nafas kasar. Oke, jujur memang pilihan yang tepat. Saya hanya ingin memperingatkan, lain kali jangan bermain-main seperti ini lagi. Hanya membuang-buang waktu saja. Larissa menatap tajam ke arah Helia yang kini kembali menunduk dengan wajah memerah. Setelah itu, wanita tersebut bangkit dari duduknya dan berjalan dengan anggun. Ken, Gar, thanks ya. Gue nyusul istri gue dulu. Sandy mengikuti Larissa keluar dari restoran. Semuanya udah jelaskan. Berarti kamu udah gak marah lagi sama aku. Ucap Sandy seraya mensejajarkan langkah dengan istrinya. Iya, aku minta maaf karena kemarin percaya sama dia dan aku marah-marah sama kamu. Balas Larissa dengan bibir tersenyum mereka. Makasih. Terus sekarang kamu mau kemana? Sandy mengikuti istrinya sampai ke mobil. Aku mau pulang saja. Mau aku antar? Tawar Sandy. Kamu ikut pulang sama aku. Larissa membuka pintu mobil. Wanita itu tidak duduk di kursi kemudi. Setelah itu, Sandy ikut masuk. Ia duduk di samping istrinya. Aku gak bisa pulang sekarang. Aku harus kerja dulu. Izin dulu saja. Besok baru kerja lagi. Sekarang kita pulang dulu aja ya. Pinta Larissa yang entah kenapa kali ini terdengar manja di telinga Sandy. Kamu kangen ya sama aku? Ucap Sandy dengan bibir tersenyum menggoda. Aku cuma mau menebus rasa bersalahku karena telah bersikap kurang baik padamu. Larissa berkata dengan nada bicara yang terdengar lemah lembut. Dengan cara? Sandy mengangkat alisnya sebelah. Kita pulang dulu saja. Larissa tersenyum dengan wajah merona. Sandy langsung memikirkan hal ambigu setelah mendengar ucapan istrinya barusan.